Seorang pria sukses bernama Park Kang terlahir sebagai aktor terkenal dan kaya raya. Namun dengan pencapaiannya, ia tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Meskipun kaya, ia merasa kesepian dan hidup ditemani seorang manajernya di apartemennya yang mewah. Namun suatu hari ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mendapati ia sudah mempunyai istri dan anak kembar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Selamat datang di teater film. Film dimulai pria ganteng bernama Park Kang. Ia adalah seorang aktor terkenal. Di sini ia sedang berada di puncak karirnya. Bahkan ibunya pun bebas berbelanja dan pergi kemana saja dan menikmati kesuksesan anaknya. Kang bisa dibilang adalah aktor yang sombong dan merasa hebat. Ia merasa sudah memiliki semuanya. Ia juga tinggal di apartemen mewah bersama manajernya bernama Jo Yoon. Ternyata Jo Yoon dulu adalah seorang aktor, tapi karena ia tidak mendapatkan peran yang bagus, ia memutuskan untuk jadi asisten Kang saja. Suatu malam, Kang menghadiri acara penghargaan di dunia insan perfilman. Tak disangka ia memenangkan penghargaan aktor terbaik. Di atas panggung ia sedikit bercerita tentang masa lalunya. Bahkan dulu ia adalah seorang pria miskin. Di tempat berbeda terlihat seorang wanita bernama So Hyun yang menonton Kang sedang menerima penghargaan. So Hyun ternyata adalah mantan Kang waktu miskin dulu. Dia baru kembali dari New York untuk membuka pameran seninya di Seoul. Malam itu bertepatan dengan hari Natal. Sebelum Jo Yoon ingin menghabiskan malam Natal bersama keluarganya, namun Kang tak ingin sendirian. Ia pun meminta menemani untuk minum-minum di bar tua di pinggir jalan. Bar itu adalah tempat favorit Kang waktu miskin dulu. Sambil minum, mereka pun bercerita tentang masa lalu. Ternyata Kang dan Jo Yoon pernah mengikuti audisi bersama hingga masuk ke babak final. Namun takdir berkata lain. Kang menjadi aktor terkenal dan Jo Yoon malah menjadi asisten manajer Kang saja. Jo Yoon berkata, andai saja Kang waktu itu tidak lolos audisi, mungkin saja ia akan menikah dengan So Hyun dan hidupnya bahagia. Mendengar itu, Kang pun teringat bagaimana ia memutuskan So Hyun di bar ini 10 tahun yang lalu dan membuat hubungan mereka berakhir. Kang memutuskan untuk mengejar karirnya menjadi aktor, sementara So Hyun pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah itu mereka pun pulang. Kang yang sudah mabuk berat terlihat memesan sebuah taksi. Saat di dalam taksi, si sopir berkata, sangat beruntung mengantarkan aktor terkenal. Lalu si sopir berkata, pasti bahagia banget udah mendapatkan semuanya. Lalu Kang menjawab, kamu tak akan tahu apa yang saat ini ia rasakan. Si sopir pun menjawab, kaya atau terkenal bukanlah jawaban untuk bahagia dan merasa puas di dunia ini. Lalu si sopir memberikan pertanyaan yang mustahil. Jika Kang diberi kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang Kang akan lakukan? Keesokan harinya, Kang terlihat tertidur di suatu rumah kayu sederhana. Ia pun bingung bagaimana bisa. Ia bangun di sebuah rumah kecil dan tiba-tiba menjadi ayah dari anak-anak kembar itu dan menjadi suaminya So Hyun. So Hyun menjelaskan bahwa ia adalah istrinya dan ia sedang berada di rumahnya sendiri dan itu adalah anak-anaknya Kang. Kang pun panik seakan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi, lalu keluar dari rumah tersebut dan mencoba menelpon manajernya namun tidak aktif. Kang pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Dengan santuinya, Kang pun masuk ke dalam dan membuat bingung para petugas di sana karena ia bukan salah satu penghuni di situ. Kang pun sampai di pintu kamarnya dan langsung memencet kode kamarnya. Namun kode yang Kang masukkan salah. Tiba-tiba seorang laki-laki penghuni kamar keluar. Kang pun terkejut dan menyangka bahwa laki-laki itu adalah pencuri. Ia pun maksa menerobos masuk ke dalamnya. Suasana menjadi kacau karena suami pemilik apartemen malah mencurigai Kang adalah selingkuhan istrinya. Kang pun terus mengatakan bahwa ia adalah seorang aktor terkenal. Namun saat itu tak ada satupun orang yang mengenalinya. Setelah itu Kang pun berakhir di kantor polisi. Di sana ia tetap meyakinkan kepada semua orang bahwa ia adalah aktor terkenal. Ia pun stres karena dalam semalam kekayaan dan popularitasnya hilang sekejap. Setelah itu So Hyun datang menjemputnya, namun Kang mengatakan bahwa itu bukan istrinya. Hal itu pun membuat So Hyun marah dan mengira Kang meminta cerai darinya. Polisi pun melerai pertengkaran mereka dan menenangkan So Hyun.
polisi berkata bahwa Kang kurang sehat dan terus mengaku-ngaku sebagai aktor terkenal. 경찰 선생님, 봐주세요. 모르겠어요? Setelah itu, Kang dan Sohyun pun pulang. Kang masih bertanya-tanya apakah benar Kang menikahi Sohyun. Karena dianggap ngaco, Sohyun pun memberi hadiah tamparan kepada Kang agar sadar. Saat melihat taksi, ia pun teringat kejadian semalam. Sampainya di rumah, Sohyun marah karena omongan Kang tampak ngawur. Lalu ia berkenalan dengan anak perempuannya yang bernama Rohi. Kang berkata kepada Rohi bahwa Kang saat ini sedang hilang ingatan. 바보가 된 거야? 기억이 갑자기 드라마처럼? 모르지. 돌아온대? Saat di rumah, Sohyun menyuruh Kang untuk menjaga kedua anaknya karena ia akan pergi menemui teman-temannya setelah kelas seninya. Kang pun keberatan dan menyuruh menyewa pengasuh saja untuk menjaga kedua anaknya. Mendengar hal itu, Sohyun pun menganggap Kang masih mabuk. Karena sewa rumah saja, mereka belum bayar. Kang yang masih penasaran dengan sopir taksi kemarin, ia pun mencari taksi tersebut ke perusahaan taksinya. Sambil membawa kedua anaknya, ia pun bertanya ke salah satu pegawai di sana. Namun ciri-ciri taksi tersebut tidak ada di sana. Untuk mengetahui kehidupannya saat ini, Kang menanyakan beberapa hal kepada anak-anaknya. Rohi berkata bahwa Kang adalah seorang aktor tapi tidak terlalu terkenal. Lalu Roha pun menunjukkan film yang dibintangi ayahnya. Kang pun terkejut ia mendapatkan peran figuran dan tampil di acara TV yang ratingnya rendah. Ia pun malu melihat dirinya sendiri, seorang aktor terkenal bisa-bisanya ada di acara rendah seperti itu. Malamnya, Sohyun meminta penjelasan tentang kejadian tadi pagi. Kenapa Kang bisa masuk ke apartemen tersebut? Lalu Kang menjelaskan bahwa dia seperti ada di dunia berbeda. Setelah menaiki taksi semalam, kehidupan bersama Sohyun adalah kehidupan yang seharusnya tidak ia pilih. Dan sopir taksi itu mengirimnya ke kehidupan saat ini. Tentu saja Sohyun tidak percaya dan menganggap perkataan Kang hanya karangan saja. Saat mau tidur, Kang pun menjadi canggung karena di kehidupannya yang dulu selalu tidur sendiri dan sekarang ia tidur ditemani wanita yang pernah dicintainya di masa lalu. Hari-hari barunya ini terpaksa Kang harus jalani. Sekarang ia harus menjadi seorang ayah sekaligus pemimpin di keluarganya, kehidupan yang sebelumnya tidak ia miliki. Yang dimana ia harus mengurus anak-anaknya meskipun belum ada ikatan emosional dengan kedua anak dadakannya. Meski hari-harinya Kang membosankan, ia terpaksa harus beradaptasi dengan kehidupan barunya itu. Setelah itu, Sohyun mengingatkan Kang bahwa ia ada acara syuting di Mystic TV. Mystic TV adalah sebuah channel TV yang bisa dibilang TV rating rendah, dan acara dramanya sangat jelek-jelek. Meskipun begitu, akting Kang sangat bagus dan sangat menjiwai, dan membuat Sohyun dan anaknya takjub. Tetap saja di mata Kang acara itu adalah acara sampah. Lalu tiba-tiba Kang ditelepon temannya bernama Wuhi. Kang disuruh membantu mempromosikan acara teaternya. Ternyata di kehidupannya yang sekarang, selain menjadi aktor drama, Kang pun ternyata mencari penghasilan tambahan di acara teater. Kang pun bertanya tentang Jo-hyun pada Wohi. Wohi berkata, Jo-hyun saat ini sedang berada di luar negeri untuk mempromosikan salah satu film box office-nya. Kang pun sedikit tidak percaya karena skill acting Kang lebih baik daripada Jo-hyun. Benar saja, ternyata manajernya di kehidupan yang dulu sekarang menjadi aktor terkenal. Di kehidupannya sekarang, Kang menyadari bahwa saat ini karirnya seperti tertukar dengan Jo-hyun. Lalu Kang pun menuju Jo-hyun ke kantornya. Benar saja, Jo-hyun terlihat berbeda di kehidupannya yang sekarang. Lalu Jo-hyun pun mengajak makan malam Kang. Mereka pun mengobrol. Ternyata berkat Kang lah Jo-hyun bisa seperti ini. Jika saja dia tidak mengundurkan diri di saat audisi final, mungkin saja ialah yang akan menjadi aktor terkenal. Ternyata Kang mengundurkan diri karena ingin mengejar Sohyun ke bandara. Karena hal itulah Jo-hyun menjadi aktor terkenal di dunia ini atau di kehidupannya yang sekarang. Setelah itu Kang menemui istrinya di galeri. Kang mulai menyadari demi Sohyun, Kang melepas mimpinya sebagai aktor dan memilih mengejar cintanya. Sedangkan di kehidupan yang lalu, Kang memutuskan Sohyun demi mengejar mimpinya untuk mencapai yang dianggapnya itu adalah suatu kebahagiaan. Ia pun bertanya, apa jadinya jika Sohyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu? Sohyun berkata, ia sangat menikmati dan sangat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Hidup bersama si kembar dan juga hidup bersama Kang. 살짝 설렐라 그러는데
야? 야, 이리 와, 왜? 나 꿈 꿨어, 귀신 꿈 꿨어. Pada suatu malam, terlihat Kang dan Wohi sedang beradu akting di pertunjukan teater mereka. Lalu setelah itu mereka pun ditraktir oleh Jo-hyun makan malam. Jo-hyun diam-diam menyukai Wohi. Kang pun pulang dan berpesta di rumahnya bersama tetangganya. Ternyata meski Kang adalah aktor biasa, ia juga sangat digemari di kalangan ibu-ibu. Esok harinya rumah mereka didatangi oleh ibunya Kang, yang dimana di kehidupan saat ini ibu Kang sangat berbeda dengan kehidupan yang dulu. Ibunya sekarang sedikit cerewet dan sering mengomel karena kehidupan Kang yang pas-pasan. Setelah itu, Kang pun mengantarkan ibunya ke terminal. Si ibu mendoakan agar anaknya bisa mendapatkan peran seperti temannya Jo-hyun. Lalu sebelum pergi, ibunya menyisipkan sedikit uang untuk Kang dan menyuruh menraktir istri dan anak-anaknya, dan menyuruh Kang untuk membeli bunga untuk makam ayahnya. Namun seperti biasa, Kang tidak mau ikut masuk ke dalam makam ayahnya. Diketahui hubungan Kang dan ayahnya dulu kurang baik. Setelah itu, Kang pun mengikuti audisi untuk mendapatkan peran utama. Ia pun berakting sangat bagus. Namun karena sutradara mengenal Kang adalah teman Jo-hyun, sutradara itu malah menyuruh Kang untuk membujuk Jo-hyun agar mau main di filmnya sutradara itu. Kang pun kesal dan bercerita kepada Jo-hyun. Padahal Jo-hyun sengaja tidak ikut audisi agar Kang yang menang, karena Kang butuh biaya untuk anak dan istrinya. Jo-hyun menyarankan Kang untuk kerja sebagai manajernya saja. Tentu saja Kang menolak karena dia merasa sekarang kehidupannya tertukar. Esok harinya Kang mencari So-hyun ke galerinya, namun So-hyun tidak ada. Ditambah lagi ada tulisan bahwa So-hyun tidak menerima kelas seni lagi. Sewaktu di taman, ia terlihat sedang menemani kedua anaknya. Rohi menanyakan kepada ayahnya bagaimana cara memberikan tanda tangan jika ada fans yang memintanya. Saat asik mengobrol, Roha malah terjatuh. Kang pun segera membawa ke rumah sakit. So-hyun pun terlihat panik melihat keadaan Roha. Di situ, Kang pun tak sengaja melihat seragam yang dikenakan So-hyun. Ternyata selama ini, So-hyun bekerja di minimarket. Sontak hal itu membuat Kang marah, karena selama ini So-hyun tidak terus terang kepada Kang. Kang pun merasa sangat menyedihkan dan tidak berguna sebagai kepala keluarga. Selama bertahun-tahun ini, ia tidak menghasilkan apa-apa. Karena kejadian ini, Kang pun tak ada pilihan lain. Ia pun menerima pekerjaan yang ditawarkan Jo-hyun sebagai asisten manajernya. Mulai hari itu, Kang pun bekerja sebagai manajer. Berbekal pengalamannya di masa lalu, saat Kang memperkerjakan Jo-hyun, Kang lebih tahu bagaimana caranya menjadi manajer. Di tempat syuting, Kang pun tak ragu membantu Jo-hyun sebagai lawan membaca naskah. Saking lamanya Jo-hyun membaca naskah, sutradara pun kehilangan pemeran pengganti karena tidak tahan menunggu. Akhirnya sutradara menunjuk Kang sebagai penggantinya. 와우! 말을 왜 이렇게 잘 타? 아, 여기 있으면 어떡해? 저 배우도 말 잘 타잖아. 실제로 타면 나야 편하지. 이곳은 제가 맡겠습니다. Tak disangka Kang sangat bagus dalam berakting, meski hanyalah pemeran pembantu. Sampai-sampai Kang pun dipuji oleh So-hyun atas pencapaiannya. Saat ini perlahan-lahan Kang sudah berdamai dengan dirinya dan menikmati kehidupannya yang sekarang. Ia lebih sayang kepada keluarganya dan mempunyai ikatan emosional dengan kedua anaknya. Kang sangat menikmati kehidupannya yang sekarang sebagai kepala keluarga. Berkat pencapaiannya ini, Kang pun ekonominya sudah membaik, bahkan tagihan rumah mereka pun mampu mereka bayar dengan tepat waktu. Kang pun membawa So-hyun ke apartemen milik Jo-hyun yang akan dipinjamkan kepada Kang. Kang berencana untuk pindah dan tinggal di apartemen mewah ini. Namun So-hyun malah tersinggung dan marah menolak rencana Kang. Karena uang, Kang berubah. Bahkan Kang dengan mudah melupakan kenangan indah di rumah kecilnya itu. Bagaimana mereka berjuang sama-sama dan banyak kenangan bersama si kembar di rumah itu. Kang cuma ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Mereka pun bertengkar disaksikan kedua anaknya. Pada malam hari, Kang mendatangi anak-anaknya di kamar. Di kehidupannya sekarang, kemewahan dan kekayaan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar.
Di sini Kang belajar dari kehidupannya yang dulu, bahwa saat ini ia merasakan kebahagiaan sebenarnya. Ini lebih baik daripada kaya raya namun kesepian dan tidak ada keluarga menemaninya. Hari demi hari Kang pun terlihat semakin bahagia. Kang pun sudah terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang dan sudah lupa dengan kehidupannya yang dulu. Kang pun berhasil menyelesaikan perannya di drama bersama Jo Yoon dan banyak menuai pujian dari orang-orang berkat aktingnya yang bagus. Kang juga mendapatkan wawancara khusus dan membuat namanya semakin terkenal. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor. Kisah hidup yang sangat luar biasa. Hal itu membuat keluarganya bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Meskipun begitu, Kang masih setia bekerja sebagai manajernya Jo Yoon. Saat itu Jo Yoon mendapatkan penghargaan aktor terbaik. Ia pun tak lupa berterima kasih kepada Kang karena Kang lah ia bisa seperti ini. Untuk merayakan itu, Jo Yoon mengajak Kang minum di bar tua. Jo Yoon pun memberitahu bahwa ada lowongan untuk peran di drama selanjutnya. Namun syutingnya berada di luar negeri. Namun saat itu Kang menolak. Ia beralasan ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Kang di kehidupan ini sangat berbeda. Beda seperti Kang di kehidupan dulu. Demi ambisinya, ia rela meninggalkan gadis yang ia cintai. Jo Yoon pun mengutarakan perasaannya bahwa ia sangat suka kepada Wohee, si gadis tomboy. Ia iri melihat kehidupan Kang yang sangat bahagia dengan keluarganya. Setelah itu, mereka pun pulang. Jo Yoon pun dijemput oleh Wohee, sedangkan Kang memilih naik taksi untuk pulang. Tadi sangka Kang sebenarnya mengulangi kembali kejadian tahun lalu. Ia bertemu lagi dengan sopir taksi yang mengirimnya ke kehidupan saat ini. Kang pun tidak mau harus kembali di kehidupannya yang lalu, karena ia sudah betah dan bahagia bersama kehidupannya yang sekarang. Meski ia tidak mau, tapi apa daya, ia harus tetap kembali ke kehidupannya yang dulu besok hari. Kang pun marah, ternyata sopir itu adalah ayahnya Kang. Ayah Kang berkata, ia menyesal melewatkan waktu yang sangat berharga bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu pun sangat berharga karena baru inilah Kang pertama kalinya bisa mengobrol dengan ayahnya. Setelah itu Kang pun pulang dan langsung memeluk kedua anaknya, seakan-akan ia tidak ikhlas untuk berpisah dengan anak-anaknya. Saat di kamar, Kang pun tidak mau melewatkan waktu yang berharga ini, karena esok Kang tidak akan bertemu lagi dengan anak-anaknya. Lalu So Hyun menunjukkan foto Kang bersama ayahnya sewaktu Kang kecil. Memang hubungan mereka dengan ayahnya tidak terlalu spesial, namun kejadian itu mengubah cara berpikir Kang. Betapa berharganya waktu bersama keluarga. Malam pun semakin larut. Kang seakan tidak mau rembulan digantikan sang mentari. Mau tidak mau, Kang harus mengakhiri kehidupannya yang sekarang meskipun berat. Saat terbangun, Kang pun sudah berada di apartemen mewahnya. Ia terlihat sedih karena kebahagiaannya hilang begitu saja. Lalu Jo Hyun sang manajernya pun datang. Kang bertanya tentang So Hyun yang mengadakan pameran seninya di Korea. Dikira sudah 10 tahun waktu berlalu, ternyata di kehidupan aslinya Kang hanya melewatkan 1 hari saja. Kang pun pergi menemui So Hyun ke galeri pameran lukisannya. Sampainya di sana, ternyata acara sudah selesai. Namun mata Kang tertuju ke sebuah lukisan di depannya. Lukisan itu ternyata adalah lukisan rumah di kehidupan mimpinya. Selepas itu, So Hyun ternyata belum pergi. Kang pun menanyakan bagaimana ia bisa melukis rumah itu. Tanpa banyak bicara, Kang pun mengajak So Hyun ke sebuah tempat. Ternyata itu adalah rumah yang So Hyun lukis. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kang ternyata menikahi So Hyun seperti dalam mimpinya. Mereka pun juga mempunyai anak kembar. Cerita pun selesai. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena yang sudah berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Tidak perlu menunggu kaya untuk bahagia, karena bahagia tidak harus kaya. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Jadi, tetaplah bersyukur.